Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-150. Luar biasa, kita sudah mengawali Sapa Malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 150, Tiap Hari Bergembira. Lagu ini adalah lagu anak-anak sesungguhnya, tapi kita belajar dari anak-anak betapa mereka dari lagu ini setiap hari baca Alkitab. Nah, semoga dengan Sapa Malam Gembala, saudara-saudara juga terbiasa untuk membaca Alkitab setiap hari. Amin. Nah, mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu, kesehatan, kecukupan, damai sejahtera. Terima kasih sehingga kami saat ini dengan sukacita boleh menyambut firman-Mu. Berkati kami supaya firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami menjadi firman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sapa Malam Gembala pada malam hari ini temanya adalah kehadiran yang menggentarkan. Dan kita boleh mendasarinya dengan bacaan dari Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai dengan 25. Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Ayat 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 19 bagian ayat 25 ini merupakan penghantar untuk nantinya kita akan melihat poin-poin dari firman Tuhan, khususnya di bagian ke-10 firman Tuhan. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhadapan dengan manusia-manusia yang tegar tengkuk, yang terlalu sering bersungut-sungut dan gampang mengucapkan janji. Ya, kemarin ada lagunya Bruri.
tampaknya Tuhan perlu menghadirkan diri dalam kenyataan yang sesungguhnya, bahwa yang Maha Kudus sesungguhnya tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus, tidak bisa bersatu dengan yang penuh cacat celah. Sehingga apa? Berkali-kali kemudian Allah mengingatkan Musa, berkali-kali diingatkan lagi, turun naik, mengingatkan lagi. Supaya apa? Supaya Musa sebagai orang pilihan ini mewanti-wanti dengan sungguh-sungguh orang Israel jangan sampai satu pun mendekat, kecuali orang yang dikuduskan, orang yang dikhususkan. Karena apa? Karena dalam perjumpaan secara pribadi dengan kekuasaan dan kehormatan yang maha mulia, sesungguhnya tidak satu pun manusia yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan itu akan hidup, kecuali kepada orang yang memang ingin dijumpainya. Secara umum, siapapun bertemu dengan Tuhan akan hancur, akan mati. Coba kita bayangkan kehadirannya yang tampak angker itu ya. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Biasanya enggak ya. Ketika mereka datang enggak seperti itu. Lalu kemudian ditutupi dengan asap. Kemudian kenapa itu? Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api sehingga ada asap yang begitu banyak. Kemudian seluruh gunung itu dikatakan gemetar sangat. Dan yang tidak kalah membuat merinding adalah bunyi sangkakala yang kian lama kian keras. Tambah keras. Membayangkan hal tersebut saja, tidakkah kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus, Sang Kristus? Kenapa? Tuhan yang sama, yang di zaman itu begitu menampakkan kengerian gitu hadir untuk umat sangat mengerikan. Tetapi Tuhan yang sama itu di zaman anugerah telah hadir dengan wajah yang lebih lemah lembut, penuh dengan belas asih. Ya, Tuhan yang menjadi manusia itu. Sehingga apa? Kegentaran itu kini bukan lagi menjadi sebuah kengerian. Ya. Tapi apa? Kegentaran kita kepada Tuhan karena kita terpesona oleh kasih-Nya yang begitu besar. Karena itu, terimalah dan pegang teguhlah Dia. Karena saudara telah dikuduskan oleh karya Tuhan sendiri. Bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, bila kami membandingkan kehadiran-Mu di masa Israel sebelum menyambut 10 perintah Tuhan, begitu mengerikan, begitu membangkitkan bulu kuduk. Ada sebuah ketakutan akan kedahsyatan Tuhan. Tapi saat ini kami bersyukur ya Tuhan, karena di zaman kasih karunia ini kami sudah bisa melihat Engkau dalam kelemah lembutan, yaitu di dalam Kristus yang bahkan rela mati untuk kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur. Bersyukur karena Allah yang luar biasa dahsyat itu mau hadir dengan lemah lembut menghampiri kami yang berdosa ini, bahkan menyelamatkan kami. Karena itu kami mau senantiasa menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah sahabat GKI Gendong Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok kita masih kembali berjumpa dalam ibadah pagi itu secara live ya di gedung gereja kita. Bagi saudara-saudara yang tidak berhalangan bisa ke gereja beribadah. Bagi mereka yang tidak bisa berhalangan hadir di gereja, yang berhalangan hadir tidak bisa datang ke gereja, saudara masih bisa beribadah bersama dengan GKI Gendong Indah di dalam tayangan YouTube di channel YouTube GKI. Ya, selamat mempersiapkan diri menyambut ibadah esok hari. Dan mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di akhir pekan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 150, tiap hari bergembira. Kita nyanyikan bait kelima dan yang keenam. Tuhan Yesuslah Gembala yang
masuk kerajaan Allah yang penuh karunia. Ku membaca tiap hari dalam kitab yang kudus, dan semakin ku sadari penasihat penebus. Sadarilah pengasihan penebus dalam setiap kehidupan yang engkau jalani. Sampai bertemu di Senin depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.